mempresentasikan tentang pengukuran angka indeks. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pasana dan teman saya. Nama saya Yatita Ratu Amanda. Nama saya Mega Maharani. Nama saya Anissa. Nama saya Neneng Masria. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Pengertian angka indeks. Angka indeks merupakan suatu sistematik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang saling berhubungan. Perubahan ini dibandingkan berdasarkan waktu atau tempat yang sama atau berlainan. Biasanya angka indeks merupakan angka relatif yang dinyatakan menggunakan satuan persentase. Penyusunan angka indeks memiliki 7 cara dengan rumus masing-masing, yaitu yang pertama ada indeks harga relatif sederhana dan agregatif. Yang kedua, indeks agregatif tidak tertimbang. Yang ketiga, indeks rata-rata harga relatif. Yang keempat, indeks agregatif tertimbang. Yang kelima, variasi dari indeks harga tertimbang. Keenam, angka indeks berantai. 7, rata-rata atau upah real. Selanjutnya ada indeks harga relatif sederhana dan agregatif. Indeks harga relatif sederhana dan agregatif memiliki 2 metode. Yang pertama yaitu indeks harga sederhana. Rumusnya adalah IT, 0 sama dengan PT per P0 dikali 100%. Yang kedua ada indeks produksi. Rumusnya yaitu IT, 0 sama dengan QT per Q0 dikali 100%. IT,0 adalah indeks harga pada waktu yang dibandingkan atau dilambangkan dengan waktu dasar atau dilambangkan juga dengan 0. PT atau QT adalah harga pada waktu yang akan dibandingkan. P0 atau Q0 adalah harga pada waktu dasar. Berikutnya indeks agregatif tidak berimbang. Indeks agregatif tidak berimbang diperoleh dengan membagi hasil penjumlahan atau total harga pada waktu pembanding dengan hasil jumlah harga waktu dasar. Indeks agregatif tidak tertimbang dilambangi dengan IT, 0. Rumus dari indeks agregatif tidak tertimbang adalah sebagai berikut. IT, 0 sama dengan sigma PT per sigma P0 dikali 100%. Penjelasannya, IT, 0 adalah lambang dari indeks agregatif tidak tertimbang. Sigma PT untuk lambang jumlah keseluruhan harga dari tahun yang akan dibandingkan. Sigma P0 untuk lambang jumlah keseluruhan harga pada tahun dasar. Contoh kasusnya terdapat tabel sebagai berikut. Hitunglah indeks harga agregatif tidak berimbang untuk tahun 2012 dan 2013 dengan waktu dasar tahun 2011. Rumusnya IT, 0 sama dengan sigma PT per sigma P0 dikali 100%. 2012 dan 2013 sebagai tahun pembanding dan 2011 sebagai tahun dasar. Maka perhitungannya I 2012 garis miring 2011 sama dengan jumlah keseluruhan harga pada tahun 2012 yaitu 1000 dibagi jumlah keseluruhan harga tahun 2011 sebesar 500 kemudian dikalikan 100%. Hasilnya adalah 200%. Berikutnya menghitung indeks harga agregatif tidak berimbang tahun 2013. I 2013 garis miring 2011 sama dengan jumlah keseluruhan harga pada tahun 2013 yaitu 1400 dibagi jumlah keseluruhan harga tahun dasar 2011 sebesar 500 kemudian dikalikan 100%. Hasilnya adalah 280%. Berikutnya indeks rata-rata harga relatif. Indeks rata-rata harga relatif dimulai dengan mencari angka yang relatif dari masing-masing barang, kemudian dicari rata-ratanya dari angka relatif tersebut, lalu setelah rata-rata ditentukan, kemudian ditotalkan. Langkah berikutnya adalah dibagi dengan jumlah barang yang ada. Rumus indeks rata-rata harga relatif adalah IT, 0 sama dengan 1 per N
buka kurung, sigma PT per P0 dikali 100% tutup kurung. Penjelasan rumusnya, IT, 0 adalah lambang dari indeks rata-rata harga relatif, N untuk jumlah barang yang ada, sigma PT per P0 untuk total dari harga pada waktu yang bersangkutan dibagi dengan total harga pada waktu dasar. Selanjutnya ada indeks agregatif tertimbang. Indeks agregatif tertimbang adalah indeks yang di dalam pembuatannya telah dipertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi naik turunnya angka indeks tersebut. Indeks agregatif tertimbang memiliki dua metode perhitungan. Yang pertama ada metode perhitungan Las Peirez. Rumusnya LT, 0 sama dengan sigma PT Q0 per sigma P0 Q0 dikalikan 100%. Penjelasannya, L adalah indeks Las Peirez, PT adalah harga pada waktu bersangkutan, P0 adalah harga pada waktu dasar, dan Q0 adalah produksi pada waktu dasar. Sedangkan yang kedua adalah perhitungan dengan metode Paasche. Rumusnya adalah PT, 0 sama dengan sigma PT QT per sigma P0 QT dikali 100%. Penjelasannya, P adalah indeks Paasche, PT adalah harga pada waktu yang bersangkutan, P0 adalah harga pada waktu dasar, dan QT adalah produksi pada waktu yang bersangkutan. Berikut ini adalah contoh penerapan rumus Las Peirez dan Paasche dalam soal. Di sini kita disajikan tabel. Yang ini adalah tabel jenis barang, kemudian ada harga atau P dari tahun 95 sampai 96, dan di sebelah sini ada produksi atau Q di 2 tahun yang sama. Karena di tiap rumus ada istilah PT, Q0, QT, dan Q0, kita tandai dulu di tabel biar gak lupa. 0 ini artinya adalah tahun dasar, sedangkan T adalah tahun terkait atau tahun pembanding. Jadi tahun 95 kita tandai sebagai tahun dasar, dan tahun 96 adalah tahun terkait. Seperti ini. Begitu pula di produksi kita tandai juga. Untuk pengerjaan yang pertama, kita akan menggunakan rumus Las Peirez dulu. Pertama, kita tulis dulu rumusnya. Seperti ini, yaitu L 96 per 95 dan sigma PT Q0 per sigma P0 Q0 dikali 100%. Selanjutnya, kita tinggal masukkan PT, Q0, P0, dan Q0-nya dari tabel. Karena ini ada 3 jenis barang, yaitu barang A, B, dan C, maka kita tambah seperti ini semua barangnya. Lanjut kita kalikan, kemudian kita jumlahkan seluruhnya, lalu kita bagi angka yang atas dengan angka yang bawah, kemudian kita kalikan 100%. Hasilnya adalah 262,55%. Untuk rumus yang kedua atau rumus Paasche, caranya tidak jauh berbeda. Hanya saja kalau di rumus yang tadi, kita fokus ke PT, Q0, P0, dan Q0. Di rumus Paasche kita fokusnya ke PT, QT, P0, dan QT. Setelah kita kerjakan semua soalnya, rumus Paasche menghasilkan angka 258,90%. Bisa dilihat ini hasilnya antara rumus Las Peirez dan Paasche tidak jauh berbeda. Karena hasilnya cenderung mirip, jadi saat ngerjain soal kita bebas aja mau pakai rumus yang mana. Yang penting fokus rumusnya tidak tertukar. Berikutnya variasi dari indeks harga tertimbang. Perhitungan variasi dari indeks harga tertimbang memiliki 2 metode, yaitu yang pertama ada menurut Irving Fisher dengan rumus akar L kali P. L merupakan hasil perhitungan dari indeks harga tertimbang dengan metode Las Peirez, dan P adalah hasil perhitungan dari indeks harga tertimbang dengan metode Paasche. Berikutnya, rumus yang kedua itu menurut Drobisch. Rumusnya itu L tambah P dibagi 2. Penjelasannya, L merupakan hasil perhitungan dari indeks harga tertimbang dengan metode Las Peirez. P adalah hasil perhitungan dari harga tertimbang metode Paasche. Berikutnya ada angka indeks berantai. Angka indeks berantai merupakan perbandingan yang dapat disusun secara berantai dari tahun ke tahun. Rumusnya itu IT, QT
dikurang 1 sama dengan QT dibagi QT dikurang 1 dikali 100%. Penjelasannya itu IT, QT1 adalah angka indeks berantai. QT adalah produksi pada waktu bersangkutan. Berikutnya, rata-rata upah atau upah real. Upah real adalah nilai pembayaran yang menggambarkan daya beli dari pendapatan yang diterima para pekerja. Rata-rata upah dicari dengan membagi harga waktu bersangkutan dengan harga waktu dasar. Rumusnya, PT dibagi PO dikali 100%. Penjelasannya, PT adalah harga waktu bersangkutan yang akan dibandingkan dengan waktu dasar. PO adalah harga pada waktu dasar. Selanjutnya, upah real atau real wages. Rumusnya, rata-rata upah pada tahun tersebut dibagi indeks dikali 100%. Penjelasannya, indeks persen didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan rata-rata upah real sebelumnya. Cara pengerjaannya, pada tahun 1985, caranya 1,19 dibagi 100% dikali 100% sama dengan 1,19. Tahun 1986, caranya 1,33 dibagi 107,6% kali 100% sama dengan 1,24. Tahun 1987, caranya 1,44 dibagi 106,6% dikali 100% sama dengan 1,35. Tahun 1988, caranya 1,57 dibagi 107,6% dikali 100% sama dengan 1,45. Tahun 1989, caranya 1,75 dibagi 116,2% dikali 100% sama dengan 1,50. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.